Oke, Sekarang baik. kita lanjutkan untuk pemateri yang kedua, yaitu Kak Muhammad Ali Irham, yaitu terkait dengan tips one shot lulus beasiswa LPDP yang luar negeri. Jadi kalau tadi Kak Naldi dalam negeri, kalau ini Kak Muhammad Ali Irham yang luar negeri ya. Oke, silahkan untuk Kak Muhammad Ali Irham, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Halo, apakah sudah terdengar teman-teman? Terdengar Irham. Oke, Sudah terdengar, Kak? karena ini tadi Kak Naldi sudah cukup lengkap terkait dengan apa itu namanya persiapan dan lain-lain. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips yang menurut saya lakukan seperti itu ketika saya mendaftar di LPDP luar negeri ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ali Irham. Saya merupakan master candidate LPDP luar negeri. Sebelumnya mungkin dari Mbak moderator mengatakan bahwa saya sudah saya sedang menjalani apa namanya hari-hari master saya, namun sebenarnya belum karena saya lulus di LPDP tahap 1 2022 dan harus mengikuti beberapa kegiatan seperti pengayaan bahasa dan lain-lain, sehingga untuk masuknya sendiri insya Allah semoga saja bisa tahun ini seperti itu. Saya merupakan alumni dari UGM, jurusan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, anak vokasi seperti itu. Langsung saja terkait dengan tips yang pertama, yaitu tips sebelum mendaftar beasiswa. Kalian harus mengenali potensi diri, karena ini merupakan salah satu hal yang paling penting. Sebelumnya mungkin banyak sekali teman-teman yang merasa mungkin minder atau merasa kurang percaya diri terkait dengan apa namanya experience ataupun achievement yang sebelumnya sudah dilakukan ketika di sarjana ataupun di S2 seperti itu. Namun kembali lagi LPDP merupakan sebuah beasiswa yang sangat fleksibel, mengakomodir semua bentuk kita seperti itu, dan apa namanya, dan terkait dengan calon mahasiswa yang lolos sendiri itu sangat beragam. Jadi tolong dicamkan, jangan sekali-kali kalian merasa minder ataupun merasa kurang berpotensi dibandingkan yang lainnya. Kalian itu spesial, itu aja yang perlu kalian tanamkan dari diri maupun pikiran kalian. Oke. Yang kedua terkait dengan maintain your motivation, seperti yang saya lakukan, saya itu mempersiapkan program master saya itu ketika tahun 2019, dan itu berlangsung semangat saya hingga tahun 2021 hingga 2022 seperti itu. Dan itu saya lakukan dengan cara saya membuat to-do list, saya selalu melihat apa namanya kegiatan yang saya lakukan untuk memaintain motivasi saya itu biasanya saya nonton video-video para awardee, calon apa namanya video terkait dengan kampus tujuan saya, video terkait dengan seberapa megah dan canggihnya teknologi yang ada di negara yang ingin saya tuju seperti itu, ataupun terkait dengan mungkin bagi teman-teman di sini yang mau ngambil luar negeri, bahwasanya di Eropa itu kan terkait dengan apa namanya pemandangan, scenery, dan beberapa kekhasannya terkait dengan sekitar abad 19 ataupun sebelumnya itu sangat mengesankan seperti itu. Itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap terus berusaha dalam menyiapkan master study saya. Yang ketiga itu pahami beasiswa tersebut, bahwasanya teman-teman di sini kalau yang belum tahu bahwasanya setiap beasiswa itu memiliki keunikannya masing-masing, baik itu AAS, LPDP, Fulbright, ataupun nanti ada Orange Tulip, banyak sekali beasiswa. Namun kita bisa mensiasati bahwasanya setiap beasiswa itu memiliki kekhasan masing-masing, dan kita perlu mentaati itu, dan kita perlu mencari tahu dan menyesuaikan. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Contoh sendiri LPDP ini kan brandingnya itu kan terkait dengan pengabdian. Bagaimana kita bisa memberikan impact kepada negara, kepada masyarakat, itu adalah kunci utama kita untuk menawarkan diri seperti itu. Sehingga kalian
perlu korelasikan antara potensi diri dengan apa yang ingin Anda berikan kepada negara dan masyarakat di sekitar Anda, seperti itu. Yang keempat, baca dan pahami buku panduan, karena sering sekali teman-teman yang bilangnya merupakan scholarship hunter ataupun pengen kuliah ke luar negeri, tapi menyepelekan adanya buku panduan. Itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi please pahami, kalau bisa mungkin dibaca 1-2 kali sampai kalian tuh benar-benar paham dan bisa mensiasati strategi kalian sendiri. Oke, yang persiapkan persyaratan yang dibutuhkan karena kita bisa pergi ke PARI ataupun ke lembaga lain yang mungkin bisa menyediakan pendidikan bahasa Inggris yang akan mendukung kita nanti untuk pendaftaran. Sekarang kayaknya itu di LPDP cukup kompetitif ya, dalam arti syarat bahasa Inggrisnya sekarang cukup kompetitif, yang sebelumnya mungkin ketika kita udah punya IELTS 6 itu bisa daftar luar negeri, tapi sekarang kayaknya sudah ke 6,5, sehingga teman-teman kalau ingin ke luar negeri, daftar luar negeri, please semangat, karena kita butuh banyak waktu untuk mempersiapkan itu, dibanding mungkin yang dalam negeri yang mungkin kita bisa apply dengan syarat TOEFL ITP, tapi untuk luar negeri kita harus more effort, seperti itulah ya. Terus untuk tips yang keenam, sebelum mendaftar beasiswa, kalian lakukanlah riset sebanyak mungkin. Riset itu bisa tentang beasiswa, bisa tentang kampus tujuan, bisa tentang academic research, dan lain-lainnya. Karena apa? Karena dari academic research, kampus tujuan, ataupun tentang beasiswa itu bisa dikorelasikan dengan potensi apa yang ingin kita lakukan, dengan ketulusan kita untuk kembali ke Indonesia, itu harus dikorelasikan seperti itu. Contohnya sendiri, saya biasanya melakukan, karena ini saya kan istilahnya kayak cross major, karena awalnya saya kan dari background engineering, cuman di sini saya ingin belajar bisnis, terkait dengan bisnis yang ingin saya kembangkan nantinya di desa atau daerah saya tinggal. Yang ketujuh itu adalah berikan apa yang LPDP inginkan. Di sini saya meng-highlight lagi bahwasanya setiap beasiswa itu memiliki keunikan masing-masing. Tolong kalian pelajari seperti apa yang diinginkan dari pihak LPDP itu. Dari project project sosial yang kalian tawarkan, ataupun misi pengabdian nanti seperti apa, sehingga itu bisa meyakinkan interviewer nanti di tahap seleksi LPDP. Oke, untuk next. Nah, ini tips pada saat proses seleksi. Yang pertama itu adalah administrasi. Tolong kalian lengkapi dokumen yang dipersyaratkan dengan sebaik mungkin. Jangan kayak menunda-nunda, jangan mungkin menggampangkan sesuatu sehingga kalian lupa bahwasanya seleksi administrasi itu merupakan seleksi awal, sehingga tidak ada kaitannya dengan visi misi Anda, tidak ada kaitannya dengan ide yang kalian tawarkan, tidak ada kaitannya dengan proyek sosial yang ingin kalian lakukan kepada masyarakat atau kepada negara. Jadi tolong sekali kalian coba untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, lengkapi semaksimal mungkin form isian, karena beberapa ya seperti yang ditulis tadi sama Mas Naldi, beberapa form isian itu menjadi bahan pertimbangan terkait dengan personal statement, terkait dengan diri kita, kayak seperti our strength sama our weaknesses, nanti sebagian besar akan ditanyakan di proses interview, sehingga kalian benar-benar harus mempertimbangkan secara matang. Yang ketiga yaitu tidak mentolerir kekurangan.
cobalah teman-teman pada tahap seleksi administrasi itu menjadi yang orang yang perfeksionis, karena setelah saya pelajari beberapa kegagalan dari teman saya di proses beasiswa itu di administrasi gara-gara mereka menyepelekan. Kayak contoh mungkin mereka nggak nge-cross check terkait dengan number, KTP, dan lain-lain, sehingga dari sistem itu menganggap kalau apa yang kalian isikan itu tidak valid, sehingga bisa digugurkan. Itu kan sayang. Kalian akan menunda pendaftaran LPDP kalian mungkin for the next 6 months. Jadi kayak sayang banget gitu ngebuang-buang waktu. Oke, yang keempat, be detail and be honest. Tolong isi administrasi secara detail, secara seperfect mungkin. Jangan terburu-buru untuk upload, jangan terburu-buru jangan melihat orang lain lah. Mungkin bagi kalian yang merasa ketika teman-teman yang lainnya sudah pada upload terus ngerasa, aduh aku harus upload secepat mungkin nih. Jangan berpikir seperti itu. Fokus aja kepada form, kepada isian yang kalian miliki, sehingga kalian bisa melakukan secara powerful. Dan be honest. Jadi jangan dibuat-buat, jangan lebay dengan tidak sesuai realita seperti itu. Karena menurutku ini sangat crucial. Dari segi mentality itu kita sangat kurang, terus dari segi nanti penyampaian pas waktu di interview juga akan cukup terlihat. Jadi teman-teman usahakan untuk menulis atau melengkapi administrasi ini secara jujur, sejujurnya. Boleh kita ngemodel biar kayak sales gitu, tapi jangan berlebihan. Jadi hal yang berlebihan itu nggak bagus. Oke, yang kelima, seperti yang dibilang sama Mas Naudi, bahwasanya IC itu sangat penting di proses seleksi pertama kita, sehingga tolong teman-teman fokus nge-breakdown terkait IC kalian, bagaimana pendahuluan biar bisa meng-highlight diri kalian seperti apa, terus utarakan semua terkait dengan kampus tujuan ataupun alasan kenapa keluar negeri. Yang ini biasanya menjadi pertanyaan bagi para interviewer terkait dengan seberapa komit kita untuk kembali ke Indonesia, dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan alasan kenapa kita harus keluar negeri, dan bagaimana nanti kita pengabdian rencana untuk balik ke Indonesia. Itu perlu kita nge-breakdown dan kita pikir secara mendalam seperti itu. Yang selanjutnya adalah tes TBS, bahwasanya tes bakat skolastik itu tadi ada yang bertanya, berarti TBS itu sama kayak TUI. Sebenarnya saya nggak tahu TUI itu apa, namun TBS itu bisa dibilang kayak gabungan seperti itu antara tes TPA yang berisi tentang logika, numerik, verbal, terus itu dikombinasikan dengan beberapa soal terkait dengan kecakupan data, terkait dengan penyelesaian masalah, nanti juga ada tes kepribadian. Jadi ada lumayan banyak lah, mungkin sekitar 60 tes TBS sama tes kepribadian tuh kayak 60 soal. Jadi mungkin harus 120-an. Dan kita harus mengerjakan itu dengan sebaik mungkin. Dan tolong untuk tidak menyepelekan, kembali lagi, karena di beberapa kesempatan sebenarnya terkait dengan proses TBS ataupun grade kelulusan itu sangat dinamis sekali, karena itu berkaitan dengan seberapa banyak calon LPDP yang mendapatkan nilai KKM. Nanti akan ada KKM yang sangat dinamis. Jadi jangan merasa Anda udah jago, udah cukup aman sehingga tidak belajar. Itu diusahakan jangan, karena sayang banget kalau harus menunda. Yang kedua itu gabung study group. Seperti yang dibilang sama Mas Najul tadi juga, bahwasanya study group itu bisa
memiliki banyak manfaat. Salah satunya mungkin nge-maintain motivasi kita, jadi kita ke-recall, jadi ingat lagi motivasi ingin ngambil master, terus juga kita juga bisa dapat sumber-sumber informasi di situ, seperti apa namanya, soal-soal dan lain-lain, kita bisa gabung. Nanti mungkin teman-teman bisa cari di Telegram itu yang paling gampang tuh. Jadi bisa tinggal ngetik keyword terkait dengan beasiswa LPDP dan lain-lain, itu akan muncul banyak sekali. Oke, yang ketiga itu evaluasi nilai kalian. Jadi kalau bisa diusahakan jangan cuma belajar, tapi juga ngerjain soal, terus dievaluasi seberapa kenaikan, dan apa yang kurang yang perlu diperbaiki. Yang keempat, harus diingat bahwasanya satu langkah lagi itu sudah menuju substansi, jadi jangan disia-siakan. Oke? Tips yang selanjutnya itu adalah tes substansi. Yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu persiapkan mental kalian, bahwasanya ini bukan hal yang apa ya istilahnya, yang menakutkan. Tapi ketika kalian sudah melakukan banyak sekali evaluasi, kalian sudah melakukan banyak sekali mock up interview, insya Allah itu mental kalian akan cukup apa ya, cukup bagus seperti itu untuk menghadapi beberapa pertanyaan yang mungkin unpredictable. Namun kembali lagi sebenarnya di proses substansi itu yang ditanyakan itu adalah mostly apa yang kalian tulis di administrasi. Jadi kembali lagi tulis form administrasi sebaik mungkin karena ini nanti akan sangat berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh pihak interviewer. Nah, kalau sepengalaman saya sendiri, karena saya merasa cukup pede dengan apa yang saya tulis, sehingga ternyata saya tidak mendapatkan kesulitan, baik itu pertanyaan-pertanyaan yang dibilang beberapa orang kayak tiba-tiba ditanya yang aneh-aneh, tapi kebetulan sekali karena menurut saya isi yang saya berikan atau form yang saya tulis itu cukup jelas, sehingga mereka tahu potensi apa yang saya miliki, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya itu mostly pertanyaan yang cukup mudah untuk dijawab terkait dengan mungkin kenapa apa ya kayak strength sama weakness pointku seperti apa, terus ditanyain kayak nanti balik enggak, ya udah pasti balik dong kayak gitu kan, dan lain-lain lah. Tapi istilahnya menurut saya nggak terlalu susah gitu karena saya pede dengan form ataupun administrasi yang saya lengkapi. Yang kedua, fokus pada strength point yang dimiliki. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang merasa mungkin banyak achievement, banyak kegiatan, sehingga kalian tulis semuanya di essay kalian, sehingga esensi dari apa yang ingin kalian berikan kepada negara, apa yang ingin kalian tularkan kepada masyarakat itu malah nggak dapet. Contohnya saja, mungkin saya nemuin ketika kemarin saya menjadi apa kayak nggak melatih sih, kayak ya belajar bareng mock interview itu ada beberapa peserta yang mereka terlalu over idea di essay mereka ataupun di apa namanya, apa yang dia berikan di interview. Bayangkan saja teman-teman, nanti di interview itu hanya kita dikasih waktu sekitar 30 sampai 40 menit lah. Nah, ketika kalian melakukan sebuah kegiatan ataupun melakukan project penelitian ataupun inventions gitu kan, dan kalian ingin menyampaikan itu semua, itu kayaknya tidak akan cukup. Sehingga tolong di-highlight mana yang mungkin benar-benar menjadi your identity. Jadi identitasmu itu kalian benar-benar apa ya, express gitu sebaik mungkin sebagai your strength point. Nah, kalau bisa sertakan bukti strength point karena itu akan lebih menguatkan. Contohnya kemarin kan saya itu saya kan dari engineering, control engineering. Nah, saya kan ngebuat produk robotik seperti itulah.
Nah, di situ saya ngebuat alat pengolah limbah cangkang kepiting untuk polusi limbah cangkang kepiting yang ada di desa saya, dan saya merencanakan itu untuk menjadi project bisnis yang mungkin bisa berbasis sosial kayak gitu. Nah, itu saya letakkan alat itu di samping saya sehingga ketika saya proses interview saya bisa mengenalkan di tengah-tengah, walaupun nggak secara eksplisit saya bilang oh ini pak alat saya, cuman di tengah-tengah ketika ditanya terkait dengan uh, apa ya, inovasi apa yang sudah saya lakukan dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saya langsung bisa menuju ke alat yang saya miliki di samping saya. Jadi kalau bisa sertakan strength point. Saya ini di beberapa kasus kayak di apa namanya, ketika kalian ngambil program targeted di kewirausahaan itu kan banyak sekali yang mau ngambil business management atau mungkin business administration mungkin di USA atau mana, dan itu kalian bisa setidaknya bukan ya bisa memperlihatkan seperti apa project ataupun produk yang kalian miliki ataupun produk yang sudah kalian kembangkan, dan itu sangat-sangat bagus seperti itu. Namun kembali lagi jangan over idea. Berikan satu idea yang bisa menjadi identitas kalian. Dah itu aja. Oke. Terus yang keempat adalah belajar interview dalam full English, karena di beberapa kasus, contohnya saya sendiri, saya full English dari mulai awal sampai akhir. Sebenarnya saya udah mancing-mancing ya untuk apa ya, supaya bisa ngomong dengan bahasa Indonesia, tapi tidak bisa karena di awal sebenarnya saya udah mancing kan, kayak ya selamat pagi Bapak Ibu, tapi ternyata mereka langsung jawabnya good morning seperti itu kan. Jadi susah. Jadi harus ngikutin flow mereka juga. Jadi dari awal sampai akhir saya harus gunain bahasa Inggris. Jadi kalian harus persiapkan itu. Jangan setengah-setengah. Jangan ketika ada yang bilang, oh iya saya 20% bahasa Indonesia atau 80% bahasa Inggris, atau kebalik kayak 20% bahasa Inggris, 80% bahasa Indonesia, walaupun dari apa ngambil luar negeri. Tapi kalau bisa kalian sudah prepare dari awal sampai akhir ngejawab dengan bahasa Inggris. Oke? Yang kelima adalah practice makes perfect. Jadi tolong jangan apa ya, malas untuk practice interview, karena sepengalaman saya cukup rajin. Saya rajin banget bisa dibilang, karena kadang tuh satu hari saya bisa ngelakuin mock up interview bisa 2 sampai 3 kali. Nah, saya sampai nge-PM ini apa namanya, pejuang beasiswa, minta tolong ada waktu enggak Mbak Febri untuk bisa nge-mock up saya kayak gitu. Alhamdulillahnya beliau baik sekali sehingga saya dapat waktu. Terima kasih Mbak Febri dan teman-teman tim pejuang beasiswa. Oke. Nah, ini tips do dan dance. Nah, yang pertama itu jujur dan kreatif. Itu perlu, karena dari sini kita bisa memberikan apa ya, image baik lah kepada uh, yang ngeproses beasiswa kita. Yang kedua itu adalah detail pada semua tahapan. Jadi jangan sampai kalian membagi proporsi yang tidak sebanding seimbang gitu. Tetap kalian harus apa namanya, usaha gitu. Coba seperfect mungkin. Walaupun nanti jatuh-jatuhnya mungkin tidak ada rezeki, ya mau gimana lagi. Setidaknya kita sudah mengusahakan sekuat tenaga. Yang ketiga, fokus pada potensi diri dan kembangkan dengan baik. Tadi, tolong kalian jangan over idea, walaupun kalian itu super power, kalian itu apa ya, punya banyak achievement, tolong jangan terlalu over seperti itu. Berikan yang menurut kalian proporsi yang bagus, yang ideal, dan fokus pada strength point aja. Fokus pada your uniqueness kayak gitu. Oke. Yang 4, to the point, baik itu dari proses idea, baik itu nanti ketika kalian interview ataupun ketika kalian menulis essay,
tolong jangan bertele-tele, to the point, karena itu akan sayang sekali. Contoh kayak di essay itu kan ada batasan katanya. Jadi sebaik mungkin kalian itu sudah ngedeliver your uniqueness, your strength point itu. Terus yang kelima itu tulus. Karena kita kita apa namanya? Akhir-akhir ini kan ada yang viral tuh terkait dengan 400 sekian mahasiswa luar negeri dengan beasiswa LPDP itu belum pulang seperti itu. Jadi ketulusan kalian itu akan diuji di sini. Jadi coba kembali lagi kalian selain mencari potensi diri, kalian juga memikirkan apakah ini mungkin untuk saya lakukan ketika sudah selesai studi, ataukah mungkin kalian akan mengembangkan kayak gitu. Walaupun nanti di akhir-akhir ya Allah kan yang maha menghendaki gitu. Yang penting kita sudah mengusahakan. Terus yang dance-nya jangan berbohong dan jangan memanipulasi ataupun melebih-lebihkan mungkin ya, bisa juga sih. Soalnya dari beberapa apa namanya, teman-teman yang mungkin belum beruntung lolos mungkin karena mereka itu di beberapa kesempatan terlalu melebih-lebihkan gitu. Jadi apa ya, terkesannya kayak kurang baik, terkesannya kayak sombong. Kalau kita pikir kembali kan, maksudnya kan gini, kita kan interview, kita ngomong sama orang lain yang which is mostly itu mereka adalah seorang profesor doktor yang memiliki achievement yang tidak bisa dirawan lagi gitu loh. Ketika kita menyombongkan kepada mereka, kayak gak sebanding. Jadi tolong be kind, don't do earth, dan jangan terlalu berlebihan. Oke, yang kedua, jangan menyelipkan administrasi karena banyak sekali teman-teman saya yang gugur di awal di administrasi. Terus yang ketiga, jangan over idea di dalam essay karena itu akan sangat membingungkan bagi para interviewer. Yang keempat, bertele-tele pada tes substansi. Jadi kalau soal menjawab nanti tuh ketika kalian sudah banyak latihan mock up, nanti kalian akan tahu seperti apa rules-nya, seperti apa yang diinginkan oleh interview ketika kita menjawab, yaitu strict the point. Terus kalau soal ngasih contoh mungkin nanti yang jelas juga. Yang terakhir adalah berdoa dan tawakal, itu penting sekali. Oke, di sini mungkin saya akan memperlihatkan essay saya. Guys, masih ada waktu nggak Mbak? Masih, Irfan, silakan aja nggak apa-apa. Oke, jadi ini mungkin saya akan memberikan contoh isi formulir saya. Jadi bagi anak yang ingin ngambil beasiswa luar negeri, nanti kita ditawari berapa list universitas yang bisa kita masuki. Nah, saya memilih 3 ini. Terus nanti ada isi strong point, kelemahan, bisa benar-benar kalian harus yang jangan memilih kelemahan yang risky, jangan kalian memilih kelemahan yang beresiko. Contoh kayak kalian pelupa atau enggak ya, ketika kalian bilang kalian suka berbohong, kelemahannya itu kan nggak bagus banget kan. Jadi pilih kelemahan ataupun kelebihan yang sekiranya itu ya sudah teruji lah. Nanti kalian coba cari-cari sendiri. Oke. Nanti ada pengalaman mengembangkan, tugas di luar dan lain-lain, terus ada lewat pendidikan, lewat pekerjaan, terus juga ada pengalaman organisasi, tulis aja. Tapi kalau bisa jangan yang organisasi-organisasi yang kayak dari mulai SD atau apa. Tapi nggak masalah sih kalian tulis, nggak masalah. Kayak dari prestasi mungkin bisa kalian tulis dengan baik itu. Oke, langsung masuk di essay. Jadi di sini saya ngebuat essay-nya itu jelas. Dalam arti saya kan sebenarnya kalau essay LPDP itu nggak ada pattern yang baku. Cuman disuruh kita buat essay,
terkait dengan kembali Kak, ke slide-nya Indonesia. belum pindah, Kak. Oh, mohon maaf, belum. Oke, bentar ya. Ini apakah udah terlihat? Sudah, Kak. Oke, dari awal berarti belum ya. Oke, di sini saya ngebuat IC-nya itu dengan sebenarnya LPDP kan nggak ada pattern-nya itu. Jadi cuma ditulis kayak kita disuruh nulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia itu dengan apa namanya 2.500 kata kayaknya. Nah, tolong usahakan biar apa namanya para interviewer gitu biar nggak bingung, bisa kalian kasih title di setiap pembahasan. Kalau di sini saya nulis dari mulai pendahuluan, ada komitmen kembali Indonesia dan lain-lain. Ini dari pendahuluan sendiri, tolong kalian usahakan sudah mengcover seluruh siapa diri Anda itu, baik dari apa namanya diri Anda seperti apa hingga pengalaman yang sudah kalian lakukan. Kalau ini point of view saya ya. Jadi jangan menganggap kalau Salma semua isi kayak gini ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman yang lain. Jadi saya nggak menulis semua achievement di isi saya, cuma di sini saya hanya akan menjelaskan satu project yang akan saya bawa ketika nanti saya apa namanya pergi ke universitas tujuan saya hingga balik nanti ke Indonesia. Nah, di sini menurut saya cukup detail. Saya mengusahakan bagaimana berpedoman kepada KBBI seperti itu, dengan kayak kalau sama miring dimiringin, kalau enggak ya enggak. Dan di situ juga di form itu kan ada apa namanya kayak kita bisa nge-attach link kan. Jadi usahakan kita gunakan semua resource yang ada di kolom IC-nya, sehingga ya menurutku apa sih fungsinya itu kalau sama nggak digunain gitu. Nah, di sini saya gunain contoh. Di sini saya attach link terkait dengan sumber-sumber referensi yang saya gunakan, seperti di KKP, terus ada jurnal Undip, dan lainnya. Nah, ini saya dari mulai apa namanya, saya nge-breakdown komitmen kembali Indonesia terkait dengan uh, background idenya kenapa saya pengen ngambil jurusan itu, sehingga kenapa saya pengen buat project ini seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian mungkin bagi yang teman-teman yang memiliki apa ya berasal dari rumpun yang sama kayak saya, ini apakah bisa lihat di Google Drive ya? Halo teman-teman, Masih di PDF. masih di PDF. Oke. Oke, tadi ketika saya klik di attach link kan, jadi saya gunain itu sebagai media tambahan untuk bisa memperkuat gitu apa yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah ngembangin project yang namanya itu limbah apa ya scrap, yaitu alat pengolah limbah cakang kepiting limbahnya nanti akan jadi kitosan, yang mana terkait dengan literasi yang ada di Indonesia itu sangat kurang, sehingga itu bisa menguatkan saya kenapa saya harus ngambil studi ke luar negeri seperti itu. Jadi coba kalian breakdown apa yang kalian tawarkan sebaik mungkin sehingga memiliki korelasi seperti itu. Ini adalah rencana studi yang ingin saya ambil. Nah, saya tulis juga baik itu dari di UCL, di TU Delft, ataupun di KTH Royal Institute of Technology. Terus di sini juga saya ngasih apa namanya penguat bahwasanya negara-negara tersebut merupakan 10 besar negara paling inovatif di dunia. Terus di situ juga di negara Eropa itu kan key players, mostly key players dari kitasan industries itu ada di Eropa, baik itu di Iceland, di Norway, ataupun di Belgia atau di Jerman. Nah, jadi saya merencanakan kenapa saya harus kenapa saya harus keluar di luar negeri ya, karena saya ingin mengambil banyak literasi yang ada
di key players yang ada di Eropa, baik itu di Norway dan lain-lain. Nah, di sini saya merencanakan untuk intern di salah satu dari beberapa perusahaan yang sudah saya list, baik itu dari Primex CHF, Kitozim SE, ataupun yang ada di Norwegia, Novametric, sehingga ini akan sangat menguatkan kenapa kita harus keluar negeri dan kenapa kita harus ke Eropa, seperti itu. Jadi bukan hanya karena jurusannya atau apa, jadi cari apa namanya informasi-informasi yang unik ataupun yang kuat gitu, yang nggak umum. Kalau soal kita hanya nge-mention terkait dengan jurusan, courses oke lah. Tapi kalau soal kita cuma nge-mention terkait dengan universitas itu top top 1, top 2, top 3 itu kayaknya terlalu klise dan kurang menarik. Jadi cari apa namanya informasi yang emang benar-benar bisa menguatkan kenapa kita harus ke luar negeri, kenapa kita harus diterima di LPDP. Nah, ini rencana pasca studi dan kontribusi, bahwasanya saya sudah menganalisis proyek saya, sekarang sudah di tahapan ini, dan saya ingin mengembangkan itu. Dan ini saya juga sudah membuat beberapa milestone jangka panjang secara jelas. Saya ingin kemana, terus saya juga sudah nge-breakdown terkait dengan milestone jangka pendek. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat. Oke, bentar. Sudah terlihat belum teman-teman milestone-nya? Belum ya? PDF, Kak. Oke. Belum, Kak. Belum, Oke. Kak. Oke. Nah, di sini saya mencoba untuk sedetail mungkin biar apa yang saya tawarkan itu kuat gitu. Dari mulai perencanaan, saya meningkatkan kapasitas pengetahuan di universitas tujuan, terus juga melengkapi TRL tadi, teknologi readiness level, terkait dengan assessment yang telah saya lakukan, terus sampai di persiapan tahap 1, cari investor dan lain-lain, persiapan tahap kedua, pendanaan, terus persiapan ketiga itu saya sudah membuat plan di desa saya tinggal, terus bisa udah ngebuat produk hingga apa ya nge-lab hasil uji produk yang sudah saya hasilkan sehingga bisa dijual, dan saya berencana untuk memasarkan itu di tahun 2028. Jadi coba kalian pikirkan project ataupun hasilnya apa yang kalian tawarkan, your uniqueness, your strength point itu secara detail sehingga apa namanya interviewer itu hanya fokus di project atau your uniqueness aja, jadi nggak yang over idea. Soalnya ada teman yang barengan saya itu, dia kan dari salah satu universitas terbaik di Indonesia lah, dan beliau juga kerja di apa ya di salah satu company perminyakan yang ada di British, sehingga secara CV itu sangat-sangat kuat. Namun karena dia ngedeliver terlalu banyak idea, karena dia kan apa ya, walaupun dari background teknik, tapi dia sudah mengembangkan berapa startup, 7 kayaknya, selama 10 tahun atau 5 tahun itu sudah ngembangin 7 startup, dan beliau tuh udah tahapannya sebagai asesor ataupun sebagai mentor kayak gitu. Jadi sudah sangat menguatkan. Cuman beliau gagal. Nah, menurut analisis saya itu karena beliau itu terlalu banyak memberikan ide, sehingga interviewer itu mereka nggak bisa nangkep nih, what is your strength point bener-bener gitu, what is your uniqueness. Nah, kalau seumur kalian sudah bisa nge-branding diri kalian dengan baik, insya Allah itu peluang keterima itu akan lebih besar. Kalian hanya perlu, kalau seumur punya banyak achievement, cukuplah nanti di apa namanya di CV, di form kalian tulis. Nanti kalau sama ditanya-tanya dijawab aja. Cuman kalau bisa diisi emang bener-bener
kalian ngefokusin di strength point yang kalian punya aja, biar nggak bingung. Soalnya kalian tahu kan, kalau yang daftar LPDP kan nggak cuma 1-2 orang, bisa ribuan, dan setiap satu interviewer itu bisa nge-worksheet sekitar 100 calon interviewee. Jadi cukup banyak gitu. Jadi usahakan kalian tuh udah ternotis. Oke, udah. Di sini penutup saya kayak sedikit menjilat, tapi nggak menjilat juga sih. Ya saya berusaha untuk ngemarketingin apa diri saya sendiri kayak gitu. Jadi saya sangat meyakini bahwasanya saya dapat menjalankan proyek ini dengan sangat baik sesuai dengan harapan masyarakat desa saya, melalui ilmu teknik yang saya miliki saat ini dan ilmu entrepreneurship yang akan menjadi fokus ke depan. Keduanya akan dapat mendukung untuk mewujudkan cita-cita saya. Namun saya menyadari bahwa mencapai semua tahapan tersebut dibutuhkan tenaga, waktu, dan biaya ekstra kurang lebih 20 tahun. Ini relate sama milestone jangka panjang saya yang 20 tahun, sesuai dengan waktu target perencanaan, sehingga kemudian LPDP sebagai lembaga yang mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan dapat mempertimbangkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mulai kontribusi. Nah, kalian jangan berpikir yaudahlah konsep kan, karena emang di luar negeri itu kan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun kan kuliahnya. Nah, mungkin which is paling lama 5 tahun lah kita ngabdi untuk di Indonesia. Nah, di sini jangan kalian berpikir mengabdi cuma 5 tahun. Menurut saya akan lebih menarik kalau kalian menawarkan lebih dari itu, kayak gitu. Saya akan bisa mengabdi mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena ini bukan hanya volunteering, tapi ini bisnis yang emang bisa menjadi my main job kayak gitu kan. Nggak cuma sebagai second job atau side job. Jadi emang ini menghasilkan, dan saya bisa menggaransi kalau seumur saya akan melakukan ini bukan cuma 5 tahun, tapi more than that kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Oke, terima kasih Kak. Siapa dipanggilnya? Kak Irham ya? Atas penjelasannya, ya ini sudah sangat lengkap sekali berkaitan dengan ISAI juga ya. Ini khususnya untuk yang luar negeri ya Kak ya.